Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Suki Abdul, di hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini. Selengkapnya. Kita awali TVR 17 kali ini dengan informasi dari Komisi 7 DPR RI yang mendorong PT Virtu Dragon Nickel Industri atau PT FDNI untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal dan juga kontribusi pendapatan daerah. Komisi 7 DPR RI mendorong peran PT Virtu Dragon Nickel Industri dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui serapan tenaga kerja. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga meminta PT Virtu Dragon Nickel Industri atau VDNI dapat lebih terbuka terkait data jumlah tenaga kerja, di antaranya perihal jumlah karyawan lokal dan pekerja yang berada di top level manajemen. Karena berdasarkan aspirasi yang diperoleh, tenaga kerja yang bekerja di PT VDNI mayoritas bukan pekerja lokal. Ia menyampaikan investasi yang dilakukan PT VDNI sejak 2014 silam juga belum memberikan dampak signifikan terhadap daerah. Yang kita dengar selama ini bahwa tidak berbanding lurus dengan investasi yang sangat besar yang dilakukan di Virtu Dragon ini, tidak berbanding lurus terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di sini. Keluhan yang kita terima juga adalah karyawan yang ada di Virtu Dragon ini mayoritas bukanlah orang lokal. Nah, kemudian nilai tambah yang mereka dapatkan juga hampir tidak ada. Pajak air permukaan juga tidak ada. Royalti yang dibayarkan juga hampir tidak ada. Ya, royalti yang mereka dapat juga dikatakan sampai tahun ini juga sangat minim. Demikian juga DBH, dana bagi hasil. Lamhot mendorong pemerintah melakukan investigasi lebih lanjut terkait indikasi penyalahgunaan visa pariwisata oleh warga asing untuk bekerja di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini mengenai Komisi 11 DPR RI yang menilai berharap seluruh stakeholder sektor keuangan ini dapat bersinergi dalam memberikan berbagai stimulus guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan di triwulan kedua tahun 2023 mengalami pelambatan. Bank Indonesia mencatat Sulawesi Selatan hanya mampu tumbuh sebesar 5% year on year, lebih rendah dari triwulan sebelumnya, yaitu 5,29%. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara menyebut pertumbuhan ekonomi Sulsel biasanya selalu di atas angka nasional sekitar 200 basis poin. Pelambatan ini salah satunya dipengaruhi oleh melambatnya ekonomi dan konsumsi domestik serta kinerja ekspor. Kinerja yang diperlihatkan oleh industri keuangan di Sulawesi Selatan dan komunikasi yang dibangun dengan pemerintah daerah itu insya Allah akan berpengaruh terhadap pertumbuhan yang selama ini melambat. Mudah-mudahan saya sampaikan tadi bisa rebound kembali seperti tahun-tahun sebelumnya di mana pertumbuhan Sulawesi Selatan itu biasanya di atas rata-rata nasional. Bahkan saya sampaikan tadi sekitar 200 basis poin di atas rata-rata nasional pertumbuhan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Bahtra mengatakan pelemahan ekonomi Sulsel akan berdampak ke wilayah Indonesia Timur lainnya. Ia mendorong perbankan memberikan bantuan dan kemudahan kredit pada UMKM pangan untuk menjaga perekonomian di Sulsel. Kan Sulawesi Selatan itu juga bagian dari epicentrum, tentu tidak hanya di seputar Sulawesi, tapi dia misalnya jangkauannya sampai ke Papua, sampai ke Maluku, dan itu saling terkait. Begitu Sulawesi Selatan melambat pertumbuhan ekonominya, karena dia epicentrum pasti berdampak kepada daerah-daerah sekitarnya. Bukan hanya Sulawesi, tapi daerah-daerah lain yang suplai pangannya misalnya bergantung sama Sulawesi Selatan, pasti sangat dampaknya pasti sangat dirasakan. Dari Makassar, Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya ini mengenai Komisi 10 DPR RI yang meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek untuk bersinergi dengan lintas kementerian dan juga lembaga terkait agar kasus perundungan tidak terjadi kembali.
Komisi 10 DPR RI mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk berkolaborasi dengan lintas kementerian dan lembaga serta DPR RI untuk memaksimalkan pengawasan hingga menindaklanjuti kasus perundungan anak yang masih marak terjadi. Anggota Komisi 10 DPR RI Ferdiansyah menilai Kemendikbudristek tidak cepat tanggap dalam menangani kasus perundungan anak yang terus terjadi. Anggota DPR RI Komisi 10. Nampaknya di sini kami menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih belum optimal atau bahkan sangat kurang melakukan kerjasama dengan mitranya yaitu Komisi 10 untuk diantaranya mengenai bullying ini. Jadi kami sangat prihatin kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk pemantauan daripada terjadinya atau seringnya terjadinya bullying ini di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Yoyo Sukawi mendesak Kemendikbudristek juga harus bersinergi dengan lintas kementerian dan lembaga terkait untuk menangani kasus perundungan. Melalui kolaborasi tersebut, Kemendikbudristek bersama pihak sekolah, guru, hingga orang tua diharapkan dapat memberikan sanksi dan efek jera pada pelaku perundungan. Ya, efek jera ini untuk anak-anak itu sebenarnya sudah sempat diatur di undang-undang. Ada itu aturannya, tapi memang belum kita terapkan secara baik. Baik termasuk sanksi-sanksinya, itu sebenarnya sudah diatur semua. Tapi yang paling penting adalah tindakan segera yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik sekolahannya, kepada gurunya, kepada orang tua muridnya. Andini dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Menyaksikan TVR 17, Undang-Undang IKN yang baru disahkan diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, dan juga pembangunan serta pemindahan ibu kota negara
serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi tersebut pun akhirnya diharapkan dapat bermuara pada tujuan pembentukan IKN yang pada dasarnya merupakan salah satu ikhtiar bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Pada rapat paripurna disampaikan hasil rapat pengambilan keputusan tingkat 1 atas rancangan Undang-Undang IKN. 7 fraksi di DPR RI bersama DPD RI setuju revisi Undang-Undang IKN disahkan di rapat paripurna. 1 fraksi menyatakan setuju dengan catatan. Sedangkan 1 fraksi menolak revisi Undang-Undang IKN dilanjutkan pada pengambilan keputusan tingkat 2. Disetujuinya revisi Undang-Undang IKN diharapkan mengoptimalkan pelaksanaan, persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara oleh Otorita Ibu Kota Nusantara. Optimalisasi itu akan merealisasikan tujuan pembentukan IKN sebagai ikhtiar mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Komisi 2 DPR RI mendukung penuh pembangunan IKN bisa dipercepat dan semua pihak ikut terlibat. Meski begitu, pembangunan IKN harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip yang bermanfaat bagi masyarakat dan jaminan kelestarian alam sekitar IKN tetap terjaga. Seluruh perencanaan dan pembangunan IKN Nusantara harus dilakukan secara matang dengan memperhatikan dampak sosial dan budaya, terutama yang terkait tanah adat. Pembangunan IKN jangan sampai menimbulkan konflik pertanahan dengan masyarakat adat setempat. Kementerian ATR BPN diminta melakukan pemetaan lebih dulu terhadap tanah masyarakat adat. Hak-hak pribadi, hak-hak tanah ulayat dan sebagainya diselesaikan dengan baik. Kemudian juga penataan lingkungannya, perencanaannya dan sebagainya itu jangan gerasa gerusu. Itu yang kita minta karena IKN ini nantinya adalah bukan hanya sekedar untuk ibu kota pemerintahan saja, tetapi juga akan menjadi penggerak motor ekonomi nasional juga. Misalkan soal kepemilikan tanah, ya soal masyarakat adat, ya ternyata yang namanya suku Dayak itu terdiri dari subkulturnya banyak, bukan hanya Dayak doang begitu. Ada Dayak ini, Dayak ini, Dayak ini. Nah itu ya transformasi sosialnya harus dipikirkan ya. Jadi nanti para perencananya ini ya wabil khusus tentunya ini Bappenas nih. Bappenas ini kan nanti menjadi leading sektornya nih sekarang ya dalam pengembangan IKN. Nah ini tolong dimasukkan ya unsur-unsur yang non fisiknya. Jadi para antropolognya, para sosiolognya, para psikolognya, sehingga nanti transformasi masyarakatnya secara keseluruhan ya itu terjadi. Sebagai ibu kota negara yang baru, IKN Nusantara harus memiliki nilai lebih dengan mempertimbangkan perkembangan daerah-daerah sekitarnya. Jangan sampai IKN Nusantara hanya sebatas slogan. Perkembangan tersebut tentu tidak terlepas dari pentingnya peran investor di IKN agar semakin banyak investor yang tertarik berinvestasi di IKN. Perlu dipertimbangkan pemberian insentif perpajakan bagi investor. Di sisi lain, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi pada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar kawasan IKN untuk mencegah timbulnya konflik. IKN ini walaupun pro dan kontranya banyak, tetapi APBN sudah masuk. Kalau APBN sudah masuk, kita harus amankan uang rakyat tersebut. Maka kita harus kawal dia dengan baik, ya. Jangan sampai produk ini di perjalanan seperti yang saudara sampaikan tadi,
terjadi seperti persoalan di Rempang dan Galang ya. Artinya memang informasi, literasi dan sosialisasi ini merupakan bagian yang satu kesatuan dari kegiatan IKN itu sendiri. Dengan disahkannya revisi Undang-Undang IKN, pemerintah diharapkan semakin serius menggelontorkan anggaran untuk semua proses yang terkait pembangunan IKN agar Kalimantan Timur bisa segera aktif sebagai ibu kota Indonesia. Ini beberapa waktu yang lalu Komisi 6 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia untuk membahas perkembangan investasi di wilayah Pulau Rempang ke Pulau Riau. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pulau Rempang akan disulap menjadi Rempang Eco City dengan nilai investasi sebesar 175 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 6 DPR RI Rudi Hartono Bangun menilai pemerintah perlu membuat skema keuntungan yang didapat oleh negara dan juga masyarakat dari adanya investasi tersebut. Selengkapnya berikut liputan rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, Komisi 6 DPR RI telah melakukan rapat dengan Kepala BKPM dan juga Kepala BP Batam, di mana agendanya membahas terkait dengan permasalahan yang hingga kini masih terjadi di Pulau Rempang dan bagaimana solusinya ke depan terkait dengan penjelasan dari Bapak Bahlil. Saya akan menanyakan langsung kepada salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Rudi Hartono Bangun, untuk dari fraksi Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Sumatera Utara 3. Pak, tadi disampaikan bahwa Pak Bahlil sudah mengunjungi langsung ke Pulau Rempang untuk menanyakan atau lebih kepada menggali kira-kira apa aja sih yang menjadi masalah, dan tadi sudah melakukan pendekatan juga ke masyarakat, ke tokoh adat dan sebagainya. Nah, kira-kira Bapak melihatnya sudah sejauh apa Pak, atau apresiasikah atau seperti apa yang sudah dilakukan dari Kepala BKPM? Ya, baik. Jadi tadi kita rapat dengan
Pak Menteri Investasi Pak Bahlil. Beliau menyampaikan setelah rapat kerja kita beberapa hari lalu, beliau langsung turun berdialog, bersosialisasi, dan tadi dibuktikan dengan paparan dia dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan rakyat, ya kan, dan dia menyampaikan bahwasanya mungkin ada sedikit miskomunikasi dan ya kesepakatan yang belum terjadi gitu. Nah itu yang pertama. Kemudian saya juga ingin tadi menyampaikan kepada beliau, sebenarnya ini kan kepentingan pebisnis, investor dan penanam modal. Ya kan? Jadi saya juga ingin bertanya tentang substansi permasalahan ini gitu. Karena permasalahan ini tidak terlepas dari aksi ataupun kegiatan penanaman modal. Jadi kita ingin tahu dan menggali sebenarnya yang akan dilakukan pemerintah negara ini memberikan izin seluas 17.000 hektar itu di Pulau Rampang. Kita ingin mendetail bertanya kepada Menteri Investasi apa ujungnya negara ini akan mendapat. Karena dengan kita sudah all out, Menteri all out, BP Batam all out, aparatur all out, rakyat korban, masyarakat korban, ada penggusuran. Tentunya jangan satu saja pihak pengusaha, investor yang diuntungkan, tapi negara ini harus mendapat pajaknya, dapat dividennya, rakyat mendapat lapangan pekerjaannya, Kepri, Kepulauan Riau mendapat juga insentif pajak-pajak dari berdirinya perusahaan dan investor di Rempang itu gitu. Dan rakyat harus mendapat efek sampingnya dari kegiatan ekonomis investor itu gitu. Nah itu yang kita perlu tadi saya tanyakan tentang skemanya sudah dibuat belum gitu. Kalau itu belum dibuat, hanya untung di sisi pengusaha, investor, alangkah meruginya negara dan rakyat setempat gitu. Pak, tadi juga sudah disampaikan dari Pak Bahlil sendiri menyampaikan terkait ganti rugi, misalkan perpindahan diberikan rumah 45 tipe 45, kemudian juga pekerjakan membuka lapangan pekerjaan dan sebagainya. Apakah itu cukup Pak dengan nilai investasi yang dihitung dari Komisi 6 sendiri Pak? Itu masalah cukup tidak cukup tentu kita akan berbalik bertanya ke rakyat setempat ya. Yang utama kelangsungan investasi ini apakah nanti membuka peluang pekerjaan, apakah bisa meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Nah itu yang kita perlu perdalam, pertanyakan pada BP Batam, pertanyakan Menteri Investasi agar mereka juga membuat perjanjian dan skema kepada investor itu gitu. Nah itu yang kami sarankan sebagai wakil rakyat ke mereka gitu. Sedikit lagi Pak terkait dengan terkait dengan tadi komunikasi juga disoroti terkait bahwa memang di awal memang ada miskomunikasi dan ke depan komunikasi seperti apa yang perlu dijalin dari pemerintah untuk bisa masalah ini segera rampung Pak? Saya melihat ini kan komunikasi tidak hanya sekali langsung gusur, nggak bisa. Ini masalah orang banyak kan. Tadi berkaca kepada pengalaman Pak Jokowi yang dulu menggusur pasar untuk direlokasi ke tempat yang lebih baik, butuh puluhan bahkan ratusan pertemuan. Artinya butuh berkali-kali pertemuan kan, tidak hanya sekali dua kali gusur, itu tak akan terjadi demonstrasi dan penolakan biasanya gitu. Jadi harus ada dialog berulang-ulang sih, perlu kesabaran karena ini manusia bukan dengan hewan gitu. Terima kasih Pak Rudi Hartono Bangun atas waktunya. Dan pemirsa, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 6 DPR RI, Bapak Rudi Hartono Bangun, di mana tadi Bapak Rudi menyampaikan perlu adanya komunikasi yang berkelanjutan untuk dapat menyelesaikan Pulau Rempang ini dan juga perlu dibuat skema terkait dengan keuntungan apa saja yang bisa didapatkan oleh masyarakat di Pulau Rempang dan sekitarnya. Sekian pemirsa yang dapat saya laporkan, saya Alfat Rizky kembali ke studio. Terima kasih rekan Alfat Rizky. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenai
Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media online. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama dengan rekan kami, Rini Reski. Baik, terima kasih rekan Uki dan pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rina Reski. Kita masuk ke segmen berita online. Pemirsa, di sini tentunya berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu mengenai DPR RI yang meminta kepolisian masifkan pencegahan aksi geng motor yang sedang marak terjadi belakangan ini. Kita lihat di layar pemirsa. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI yaitu Didik Mukrianto mendorong pihak kepolisian untuk memberikan tindakan preventif terhadap aktivitas geng remaja, termasuk geng motor yang kerap melakukan persekusi. Tentunya di sini patroli rutin polisi dinilai harus semakin digalakan demi rasa aman dan juga kenyamanan masyarakat, khususnya di daerah yang rawan aksi kejahatan. Tentunya pemirsa, terkait hal ini Didik Mukrianto menyoroti pengeroyokan komplotan geng motor bernama Northside Warrior yang terjadi di Warakas, Pademangan dan juga di beberapa tempat lainnya membuat warga sekitar menjadi takut dan juga resah. Apalagi aksi persekusi geng motor ini sudah beberapa kali terjadi dalam 1 bulan ini. Iya, baik, kita beralih juga ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu Puan Maharani berharap kereta cepat Wush mampu tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kita lihat kembali di layar kaca. Di sini, Ketua DPR RI yaitu Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyambut gembira dioperasikannya kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dengan kehadiran kereta cepat yang diberi nama Wush ini tentunya diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian dan juga kesejahteraan masyarakat. Dan selain itu pemirsa, di sini Ketua DPR RI juga meminta pemerintah untuk memperhatikan perawatan kereta cepat dan juga fasilitas yang baik. Jika diimbangin dengan sistem perawatan yang baik, tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat
terhadap transportasi publik. Jadi siapa nih kira-kira pemirsa di rumah yang sudah mencoba kereta cepat Jakarta-Bandung atau KCJB ini? Iya, baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang saya sampaikan terkait dengan DPR RI yang meminta kepolisian masifkan pencegahan aksi geng motor, serta Puan harap kereta cepat WUS ini mampu tingkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kembali ke rekan Subki Abdul. Sekian dari saya Rini Reski. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan Rini Reski yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Subki Abdul beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Wassalam.